Bapak Inang dan Ama Poso, selamat Hari Natal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak tanggal 26 Desember 1953 telah dibentuk nama Poso Kristen Protestan Simalungun atau NKPS. Hingga sekarang NKPS telah menjadi sebuah badan pelayanan yang selalu melayani lewat seksi nama Poso GKPS. Melalui minggu atau pesta hari ulang tahun seksi nama Poso GKPS hari ini, marilah kita berdoa agar seksi nama Poso GKPS semakin memperlihatkan persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan negara. Itulah yang menjadi identitas badan pelayanan di GKPS. Mari kita menjadikan ibadah kita ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena Ia telah menyatakan keselamatan kepada kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Marilah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 109 bait 1 dan 2. serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengasihani kami orang yang hina dan penuh dosa. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini dan menanggung derita, sehingga kami beroleh sukacita karenanya. Teguhkanlah iman kami, supaya kami tetap setia kepadamu dan beroleh kehidupan yang kekal melalui kelahiran anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini. Berkenanlah atas doa syukur dan permohonan kami ini. Amin. Bersama bersyukur, bersama-sama kita bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 119 bait 1 dan 2. Pada bait yang kedua, kita jemaat bangkit berdiri.
Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat bagi kami orang berdosa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia, menanggung penderitaan dan kehinaan, bahkan mati, disalibkan untuk keselamatan kami. Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengangkatnya ke sorga, supaya kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Namun, kami sering tidak menyadari, bahkan tidak menghargai keselamatan dan penebusan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Hal ini dikarenakan kesombongan dan dangkalnya pengenalan kami akan kuasa-Mu. Kami terbuai dan terjatuh dalam perbuatan yang tidak Engkau kehendaki. Percabulan, hawa nafsu, judi online, pinjaman online ilegal, fitnah, iri hati dan dengki, serta dosa yang lainnya. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu, supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mengimani bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Ajarilah juga kami supaya semakin bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Terimalah doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Holong ni ateni pator sagolukin. Mandoding mahita, haleluya nomor 255, bait sada pakon 2.
Jemaat yang terkasih, sejak zaman penulisan Alkitab, pemuda adalah orang yang diperhitungkan. Utusan Tuhan, para nabi, hingga raja-raja yang memimpin bangsa Israel kala itu banyak yang termasuk sebagai orang-orang muda. Mereka menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan dan juga andalan bangsa Israel. Namun, orang-orang muda harus hidup sesuai dengan firman Tuhan agar mereka berhasil dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam minggu ataupun pesta hari ulang tahun seksi Nama Poso GKPS hari ini, sudah selayaknya lah Nama Poso GKPS menyampaikan sebuah refleksi yang melahirkan tekad untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seperti tertulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Dengan demikian, Nama Poso GKPS adalah orang-orang muda yang dewasa dalam iman, bertanggung jawab dalam pikiran, serta perbuatan sehari-hari. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5-6 mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nama Poso GKPS tidak bisa meninggikan dirinya karena kepintaran, kekayaan, dan kekuatan fisik yang dimilikinya. Nama Poso GKPS selayaknya rendah hati dan penuh hormat, terlebih kepada orang-orang yang tua, sebagai tanda bahwa ia bersedia untuk dinasehati dan diingatkan dalam setiap perjalanan hidupnya. Itu jugalah yang disampaikan dalam Titus 2 ayat 6-7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dalam perkembangan zaman, Nama Poso GKPS juga selayaknya menjadi teladan. Teladan dalam hal-hal yang baik, karena itulah yang menjadi harta terbaik yang dapat diberikan kepada sesama, sebagai harta yang tidak akan rusak dan tidak akan pernah habis di telan zaman. Terlebih dahulu kita mencari kehendak Tuhan, sehingga kita menerima segala berkat yang baik daripadanya, terutama tugas yang diberikannya bagi kita untuk melayani sesama. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 3 ayat 4, aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Dalam menjalani masa-masa muda, marilah kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 148 ayat 12-13. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang-orang muda, biarlah semuanya memuji-memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, kagungannya mengatasi bumi dan langit. Dengan demikian, Nama Poso GKPS adalah orang-orang muda yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang bersedia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Hobas konma horja honma. Mari kita nyanyikan Mars Nama Poso GKPS Cililitan Etanasiam Hobas konma. Pada pengulangan kedua, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang dikerarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki acara khusus. Yang pertama kita akan menyaksikan video pesan pastoral pimpinan Sinode GKPS, dilanjutkan dengan Mars Nama Poso GKPS Hasadaon, kemudian persembahan pujian dari seksi Nang GKPS Cililitan, dan diakhiri dengan doa syafaat. Horas, ibagas dame na humbani na ibata, mardingat pesta tuntunan partubuh ni Tuhan Yesus, pakon mamestahon ulang tahun seksi Nama Poso GKPS pas 70 sadahon, ipadas hanami tonahon hubata haganupan. Malas nyuhur na mardapot-dapot na humbani Tuhan, marhite partubuh ni Tuhan ta Yesus Kristus, aido mambahen i pesta on hita 2 hari padodot pesta Natal on. Halanyai gok ibagas malas nyuhur mahita haganupan. Halani bueni pasu-pasu pakon pambahenan nagokandear na humbani na ibata ibagas guluhta. Pita ibagas Tuhan Yesus do boy hita jupahan malas nyuhur pakon damai namar dapotin. Malas nyuhur na gok ay ulang manamin lambin moru halani bagay ni namasa pakon pengaruh-pengaruh na rohun dunia on. Totap ma gara bahin hita hapor sayon ta nagabe hataridahan ni malas nyuhur marhite Natal tuntunan on. Lambin patarida hita mahoma, malas nihurin marhite horja pangidangion na marbu ni moru hasir siron pakon keterlibatan ni Nama Poso bani horja-horja ikuria ase tetap ma nasyam pataridahkon hasir siron pakon porlu niuhur bani haganup pangidangion ikuria masyarakat keluarga apa negara. Tetap do ihamalaskon jana itarima kasih kon GKPS on hasadaon pakon pangidangyon na marbuah na roh humbani seksi Nama Poso. Halani ay, marhite ulang tahun seksi Nama Poso on, gabi tambah ma gogoh apa haringgason, si haganup Nama Poso tetap gabi panondang pakon garam i dunia on. Sonai may pada sanami tonahon, sirsir anjaha gopas hita mandalan kon horjain, nagabe hataridahan ni malas niuhur apa pasu-pasu nadop ipasirsir Tuhan ubata. Oras.
Jadi sonari lau menurunkan mars nama poso GKPS, humbani hita haganupan nama poso, ase irap hita jongjong. Pinuji Tuhan ka Marhite talenta Nanumbaka Orjahon Kuton Tambahin Pangadian Saimar Sa pinuji Matuhan ka Marhite talenta Nanumbaka Selanjutnya, persembahan pujian dari seksi Inang dilanjutkan dengan seksi nama Poso, Reinhard Purba.
Shalom Ubat Tahaganuban. Pada malam hari ini saya ingin mengucap syukur karena saya dan kita semua bisa melewati tahun 2024 ini dengan baik. Walaupun hujan badai dan masalah silih berganti, tetapi bersama Tuhan Yesus it will pass. Maka dengan lagu ini semoga lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan
ku bersuka karenamu. God bless you. Mari kita tundukkan dan satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang bisa kami rasakan hingga saat ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kasih setia Tuhan yang menyertai kami sepanjang satu hari ini dalam aktivitas kami Tuhan, hingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus yang baik, biar kiranya Tuhan ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kiranya Tuhan melalui ibadah ini nama Tuhan semakin termuliakan di tengah-tengah hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami juga sungguh bersuka cita Tuhan karena kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan, sekaligus ulang tahun nama Poso yang ke-71 tahun. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini ya Tuhan kami berdoa buat kami anak-anak-Mu nama Poso GKPS, terkhusus untuk nama Poso GKPS Cililitan. Tuntunlah kami ya Tuhan supaya kami lebih lagi rindu untuk mengenal Engkau lebih dekat, dan kami selalu rindu untuk datang kepadamu ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan yang ada di masa muda kami ini. Jauhkanlah kami juga ya Tuhan dari segala godaan dan pergaulan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, agar kami selalu menjadi anak kesukaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami satu persatu ya Tuhan, apapun pada saat ini kondisi dan keadaan kami, baik dalam masa pendidikan, Engkau yang berkati Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu dapat menjalani dan mengikuti pendidikan kami dengan baik, dan juga kami dapat menyelesaikan pendidikan kami tepat pada waktunya. Biarlah juga Tuhan pada saat ini nama Poso-Mu yang sedang bekerja dimanapun saat ini Tuhan, tempatkan kami sebagai pekerja Engkau, juga berkati kami Tuhan, biarlah kiranya kami dapat menjadi pekerja yang baik dan kami dapat memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat nama Poso-Mu yang saat ini masih mencari pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau membukakan dan menunjukkan jalan agar teman-teman nama Poso dimudahkan dalam mencari pekerjaan, dan berikanlah kami selalu pengharapan karena kami percaya masa depan ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat nama Poso-Mu yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus dan membukakan hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga melalui kasih-Mu Tuhan kami dapat menemukan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan iman percaya kami. Tuhan yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat nama Poso-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan agar mereka dapat kembali melakukan segala aktivitasnya dengan keadaan yang baik dan sehat. Ya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa terkhusus buat orang tua kami, buat keluarga dan juga sanak saudara kami Tuhan, baik yang jauh maupun yang dekat dari sisi kami. Kiranya berkati mereka Tuhan, biarlah dimanapun mereka berada tetap merasakan kasih dan juga penyertaan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap kami jemaat-Mu yang pada saat ini pribadi lepas pribadi kami tidak tahu bagaimana pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pasti kami percaya kepadamu apapun pergumulan yang saat ini sedang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, baik itu yang sedang sakit, yang sedang bergumul dalam perekonomian, yang bergumul dalam perkeluargaan, apapun itu Tuhan, kiranya Engkau yang hadir tengah-tengah keluarga jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan Yesus dengan selalu berpengharapan kepadamu, semua masalah dan pergumulan yang sedang kami alami, Tuhan dapat kami atasi dengan baik, dan kami tetap berpegang teguh di dalam iman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apapun yang Ia sampaikan di tengah-tengah kami jemaat-Mu di sini itu menjadi sumber iman yang baru buat kami. Dan biarlah kami Tuhan juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu
dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kegiatan yang masih akan kami laksanakan malam ini, terkhusus sebentar lagi ya Tuhan dalam perayaan ulang tahun Nama Poso yang ke-71 tahun. Kau juga yang berkati Tuhan, biarlah segala rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas segala semua permohonan kami Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami akan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu, dan kami layak menerima berkat dari-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, terima dan sempurnakanlah doa anak-Mu ini Bapa. Melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ruth Aprilia Saragi, mari kita angkat pujian, Ujilah Aku Tuhan. Pada bait pertama dinyanyikan oleh duet Kantoria, dilanjutkan bait kedua kita jemaat. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran-Mu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah. Pada malam hari ini kami masih merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan untuk mengajari kami di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat yang boleh Tuhan rasakan dan boleh memenangkan kami pada malam hari ini atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi penguatan kita diambil di dalam Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita baca dalam responsoria. Saya membacakan pada ayat ganjil dan jemaat Tuhan pada ayat genap. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Oleh tangan kanannya, Engkau lengannya yang kudus. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Horas, Shalom. Selamat Natal dan selamat hari ulang tahun nama Poso GKPS. Selamat Natal untuk Bapak Inang. Selamat Natal untuk nama Poso. Sekali lagi yang lebih semangat. Selamat Natal nama Poso. Baik. Semoga di Natal tahun ini dan di hari ulang tahun nama Poso kita tetap di dalam kondisi sehat dan juga bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Jadi di bulan Desember ini adalah bulan identik dengan Natal. Dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sudah kita lihat di dalam bulan Desember di gedung perkantoran ataupun di mall sudah banyak identik dengan hiasan-hiasan Natal. Dan juga di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Pusat sudah juga merayakan untuk kelahiran Tuhan kita dengan ornamen-ornamen Natal. Dan tentunya kita di dalam GKPS Distrik 7 juga sudah beberapa kali kita merayakan Natal. Yang pastinya kita nama Poso telah mendapat undangan Natal. Yaitu yang pertama pasti nama Poso sudah menghadiri Natal Distrik. Dan yang kedua kita diundang juga di Natal Bapak Inang Resort Cililitan. Kemudian Natal nama Poso Resort Cililitan. Dan juga Natal Sekolah Minggu Batuta Kecil dan juga Besar Remaja. Serta kita juga diundang oleh teman-teman kita dari GKPS Cempaka Putih dan juga GKPS Cikoko. Harapannya kita nama Poso yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap perayaan Natal. Dan kita itu merasakan kasih daripada Tuhan. Dan juga saya pribadi berkesan di dalam Natal Batuta Kecil dan juga remaja. Kenapa berkesan? Karena di dalam panggung yang di sini ditampilkan itu anak-anak sekolah minggu yang membuat lucu-lucu dan kita pasti ingin menyaksikannya dan mengabadikan momen tersebut. Dan juga kita dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu dengan lilin yang berbentuk love.
dan sesuai dengan tema yang dibuat oleh guru-guru sekolah minggu, yaitu mengasihi dan juga cinta sejati. Kenapa saya ambil dari ini? Karena merupakan keterkaitan di dalam nats ibadah kita pada malam hari ini. Dan itu juga membuat komplit di dalam rangkaian acara Natal. Membuat Tuhan Yesus itu semakin termulia dan hidup. Kemudian pada malam Natal 24 Desember kemarin ada hal baru yang kita laksanakan di dalam jemaat GKPS Cililitan, dan yang mengerjakannya itu panitia sektor 6, yaitu Christmas Carol. Jadi sebelum ibadah kita melakukan puji-pujian kepada Tuhan, dan yang sangat berkesan untuk saya dari beberapa penampilan itu ada anak sekolah minggu bernama Hosanna, yang pastinya kita sudah mendengarkan lagu-lagu pujian yang dia bawakan, yang pastinya kita sudah familiar lagunya ataupun sudah kita perdengarkan beberapa kali, yang berjudul dengan Hai Kota Mungil Bethlehem. Dan itu membuat saya pribadi luar biasa, karena kenapa? Lagunya tersebut itu simple, tetapi dengan cara pembawaannya dia memaknai setiap kata dan juga membuat pujian itu sangat luar biasa. Dan pastinya jemaat Tuhan itu sangat terberkati dan terbukti dengan tepuk tangan jemaat yang begitu luar biasa dan semarak. Kemudian di dalam Matius 21 ayat 9, saya balik lagi kenapa saya ambil keterkaitan dengan nama Hosanna, karena ada keterkaitan di dalam nats pada malam hari ini. Kata Hosanna itu digunakan untuk menggambarkan seruan ataupun pujian yang diberikan oleh orang banyak di Yerusalem pada Yesus Kristus. Orang-orang tersebut melambaikan ranting-ranting pohon dan berseru Hosanna sebagai bentuk pujian dan sambutan, serta permohonan kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka. Pada malam hari ini, di Natal tuntunan dan sekaligus ulang tahun Nama Poso yang ke-71, kita Nama Poso yang melayani di dalam ibadah Natal kedua di GKPS, dan juga Nama Posolah yang menjadi seksi di GKPS yang paling tertua. Berarti itu tandanya semangat pemuda yang membara dengan baik di dalam masyarakat, terlebih di gereja kita GKPS Cililitan. Dan juga kita Nama Poso dibuat untuk GKPS memberikan kesempatan di dalam melayani Tuhan dan menjadi perangkat yang menjadi satu dalam semangat yang harus dipegang terus menerus, dan semangat tersebut harus kita sama-sama tunjukkan, dan waktunya adalah sekarang. Jadi teks ambilan kita pada malam hari ini tentang memuji Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. Dengan memuji Tuhan, tentunya kita bersukacita dan tularkan sukacita itu kepada orang lain, teman kita, keluarga kita, agar mereka juga merasakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang kita rasakan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di gereja ini bukan karena kuat kuasa kita, tetapi kita merendahkan diri dan minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi jangan kita andalkan kekuatan kita sendiri. Jadi saya diingatkan kepada bapak saya sebelum di sini. Jadi dia tidak mengajarkan poin-poin apa yang harus disampaikan. Jadi satu hal yang dia kasih tahu, undang Roh Kudus maka kamu tidak akan dipermalukan. Hanya itu saja yang diingatkan kepada saya, makanya saya bisa seperti ini gitu. Jadi teman-teman semua, Bapak Inang serta jemaat yang dikasih Tuhan, kita jangan mengandalkan diri kita masing-masing. Jadi undanglah Tuhan, maka Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Amin. Baik, di tengah kesibukan kita mempersiapkan Natal, ataupun Natal di kantor, ataupun Natal di kampus, dimanapun kita berada, dan pasti kita
lupa untuk sejatinya apa makna Natal adalah cinta yang Tuhan kasih buat kita lewat Yesus Kristus. Jadi sejatinya makna Natal itu cinta yang Tuhan kasih dan kita dimenangkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus lahir dengan cara yang sederhana. Lahir di palungan, tetapi kasihnya itu yang luar biasa kita rasakan pada saat ini. Jadi Bapak Inang, teman-teman nama Poso yang Tuhan kasihi, di saat kita merasa tidak cukup, di saat kita merasa lemah ataupun tidak mampu, dan kayaknya tidak mungkin ini akan terjadi di dalam hidup saya, ingat bahwa Natal mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu cukup untuk semua kekurangan kita. Bahwa kasih Tuhan itu cukup untuk memenuhi kekurangan-kekurangan kita. Pertolongan Tuhan merupakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tetap mengucap syukur, terlebih kita nama Poso di dalam masa muda kita. Bagaimana cara kita untuk mengucap syukur? Yaitu balik lagi tadi tema kita memuji Tuhan, yaitu bernyanyi dari dalam hati. Nah, dari dalam hati itu merupakan mazmur, itu adalah lagu, ekspresi dan ungkapan hati yang terdapat dalam nats khotbah kita pada hari ini pada bait yang pertama, ayat yang pertama, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan berarti nyanyian baru yang diciptakan baru oleh musisi ataupun pencipta lagu yang baru saja diciptakan, bukan itu. Tetapi berarti isi lagu itulah yang perlu baru. Baru tersebut Tuhan sendirilah yang membebaskan dan Tuhan mau hadir. Pembebasan Tuhan untuk menjadi manusia sama dengan seperti kita. Jadi perbuatan Tuhan yang patut kita puji karena telah memberikan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi pertebusan kita sebagai manusia. Kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini adalah alasan kita juga dalam memuji Tuhan. Pujian kita yaitu nyanyian yang tadi sudah kita perdengarkan dan juga nyanyikan untuk Tuhan, kemudian uning-uningan dan juga menjaga kesehatan laut, sungai, gunung, dan segala yang diciptakan Tuhan. Pada ayat yang ke-4 sampai dengan ke-8 itu menceritakan ciptaan Tuhan juga yang ikut bermazmur. Kemudian bangsa Israel yang dikenal dengan hobinya dalam bernyanyi dan memuji-muji Tuhan, ketika campur tangan Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan juga keluar dari perbudakan Babel, mereka tetap terus-terus bernyanyi karena kuasa Tuhan dan dosa mereka dihapuskan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan kita itu sebagai raja dan juga sebagai hakim. Sebagai raja, Tuhan itu merajai kita semua. Apapun perbuatan yang kita perbuat, itu Tuhan yang merajai. Dan biarlah semuanya itu dirajai oleh Tuhan di setiap perbuatan kita. Yang kedua, Tuhan itu sebagai hakim yang nantinya kita akan dihakimi bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Kemudian yang menarik buat saya ketika persermonan kami khusus untuk nama Poso, ada kutipan yang menarik mengenai Tuhan memberikan kita untuk memproses kita dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan adanya masalah ataupun pergumulan. Yang kedua, melalui orang-orang yang di sekitar kita. Dan yang terakhir, berkat dan keberhasilan. Dari pertama, kedua, dan ketiga, pasti kita sebagai manusia yang berdosa sangat memfokuskan diri kita terhadap masalah. Dengan adanya masalah tersebut membuat pribadi kita semakin kuat, semakin didekatkan kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau misalnya saya lakukan ini, apakah benar? Apakah masalah ini nanti bisa terjadi, bisa selesai atau enggak? Saya salah atau enggak?
Nah, itu merupakan proses Tuhan yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan tepat dan caranya Tuhan masing-masing memperkayai dengan kita seperti itu. Kemudian di kesempatan kali ini juga pertolongan Tuhan yang dirasakan di dalam konteks nama Poso. Saya bersyukur puji Tuhan teman-teman sudah bekerja menjelang awal tahun 2025 yang sudah lulus kuliah dan langsung dapat kerja, itu merupakan pertolongan Tuhan juga yang luar biasa yang kita rasakan dan kita patut bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kemudian pertolongan Tuhan yang pribadi saya rasakan di dalam tahun 2024 tepat pada 1 bulan belakangan ini. Jadi ada klien saya yang di kantor itu memasukkan pekerjaan. Jadi memasukkan surat kerja. Ada sebanyak 6 orang dan itu dampaknya sangat luar biasa dan mengakibatkan kita terancam untuk pemutusan klien. Tapi saya berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi itu dan sampai sekarang itu tidak dipermasalahkan, bahkan kami masih tetap memegang klien tersebut. Jadi di situ kita orang langsung yang ketemu dengan saya, terus kemudian kenapa terjadi kayak begini, emang kalian tidak mengecek kembali atau seperti apa, kenapa bisa lolos atau kayak gini. Ya jujur selama ini kita tidak pernah ada terjadi kejadian seperti ini. Tetapi saya meminta pertolongan Tuhan, Tuhan ini gimana, ini gak bisa. Dan ini sangat fatal menurut kami gitu kan. Jadi saya setiap menjelang meeting ini saya mendengarkan lagu rohani full untuk ini gimana apakah inilah akhir dari perjalanan hidup saya bagaimana. Jadi di situ saya merasakan kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa dan dijawab satu persatu dengan ya walaupun prosesnya panjang tetapi puji Tuhan sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. Termulialah Tuhan. Dan juga kita dikuatkan oleh seperti lagu rohani pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Itu merupakan satu lagu dari rangkaian yang saya dengarkan dan juga pasti teman-teman nama Poso yang merasakan dalam penyusunan tesis ataupun skripsi pasti sama dengan hal-hal yang saya lakukan tersebut. Mari jemaat Tuhan yang mengetahui lagu rohani tersebut kita sama-sama menyanyikan lagu pertolongan-Mu. Seksi nama Poso GKPS yaitu Badan Pelayanan di GKPS dalam mencapai misi Tuhan, dalam memberitakan firman Tuhan di dalam rasa syukur dalam keselamatan. Pada 26 Desember 1953 telah dikerjakan nama Poso Kristen Protestan Simalungun sampai sekarang. Dalam tata kerja seksi nama Poso GKPS pasal yang ketiga disuratkan bahwa seksi nama Poso GKPS bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas dan pemberdayaan warganya
agar lebih berperan serta di dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan juga negara sebagai bentuk pelaksanaan tugas panggilan dan suruhan gereja. Jadi momen Natal kita pada malam hari ini dan hari ulang tahun nama Poso yang ke-71 menjadi kado terindah kita untuk Tuhan melalui kehadiran kita dalam memberikan hati kepada Tuhan serta kehadiran dan kekuatan kita untuk kemajuan seksi nama Poso GKPS. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada malam hari ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal tuntunan dan hari ulang tahun nama Poso yang ke-71 Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami mendengarkan Tuhan, kiranya apapun yang perlu disampaikan menjadi penguatan untuk kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap berada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Apapun permasalahan yang boleh kami hadapi ya Tuhan, Engkau tetap hadir di dalam hati kami ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan di dalam apapun yang menjadi pergumulan kami, aktivitas kami, begitu juga pekerjaan kami ya Bapa. Engkau yang memberikan hikmat serta kebijaksanaan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada ya Bapa, kiranya Engkau tetap memberikan mereka kesehatan, juga memberikan hikmat daripadamu saja ya Tuhan, dan juga khususnya untuk nama Poso yang berulang tahun pada hari ini ya Bapa, kiranya kami semakin bersatu hati, semakin juga merasakan hikmat daripadamu saja ya Tuhan, dan hanya namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita.